Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua selalu baik-baik saja ya, dan selalu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Terutama kita dapat mengikuti ibadah IMPA online pada pagi ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, marilah kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk Tuhan. Dan marilah dengan begitu kita persiapkan waktu kita untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin memulai ibadah online PA kami. Pimpinlah kami dengan roh yang daripadamu dan hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman yang nanti Kakak layan ajarkan kepada kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mau serahkan hati kami dan diri kami hanya kepadamu. Pimpinlah kami Tuhan dari awal sampai akhir, karena kami berdoa hanya di dalam namamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memulai ibadah kita. Dan marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengarkan. Setelah mendengarkan Mazmur pujian, marilah kita meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Karena Kasihnya Padaku. Kasih
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Begini bunyinya, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Tadi kita sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Juga supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, meskipun kita tidak secara langsung bertemu ya pada saat ini, kita ada di rumah masing-masing, kita beribadah bersama tapi dari rumah masing-masing, kakak ingin mengajak adik-adik untuk main tebak-tebakan. Yaitu tebak-tebakan tentang membedakan perilaku yang baik dan buruk. Gampang kan? Ayo kita siap-siap, kita akan bersama-sama bermain. Kita ikuti video yang akan kita lihat bersama. Nah teman-teman sudah melihat video tentang perilaku baik dan perilaku buruk. Nah sekarang saatnya teman-teman bermain ya. Permainan ini mudah sekali buat teman-teman. Teman-teman diajak untuk menebak mana perilaku baik dan mana perilaku buruk. Ayo kita belajar bersama. Klik ke sini. Lalu masuk ke permainan. Nomor 1, membersihkan lantai. Baik atau buruk? Ya, betul sekali. Perilaku yang baik. Nomor 2. Wow, berteriak. Perilaku baik atau burukkah? Ya, perilaku buruk. Bermain bersama teman-teman, apakah perilaku baik atau buruk? Adalah perilaku yang sangat baik. Berikutnya nomor 4, menjahili teman. Baik atau tidak ya? Tentu ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nanti teman-teman tidak memiliki teman kalau suka menjahili.
Oke, jadi jawabannya adalah yang warna merah, buruk. Berikutnya, menyayangi binatang adalah perbuatan yang baik. Berkelahi. Ya, tentu saja teman-teman tahu ini adalah perbuatan yang buruk. Membantu sesama teman tentu perbuatan baik. Jahat kepada binatang. Apakah perbuatan baik? Teman-teman, jahat kepada binatang tentu saja ini adalah perilaku yang buruk. Kasihan kan, binatang juga perlu disayang seperti kita. Jadi ini perilaku buruk ya. Nomor 9, berdoa. Tentu perilaku baik. Ya, merebut mainan teman. Tentu perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Tambah yuk satu lagi. Ya, ini dia menyisihkan uang jajan untuk diberikan kepada orang yang miskin atau pengemis. Tentu saja teman-teman tahu ini adalah perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik. Kita klik ya. Yang warna biru ini bertuliskan baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di permainan kita selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap berperilaku yang baik. Terima kasih. Kita sudah bermain bersama-sama. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi meminta dan mengingatkan kita supaya kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Kakak yakin semua kita senang melakukan perbuatan yang baik kan? Coba kita ingat-ingat ya, kita tes ya. Pada saat kita bermain bersama teman-teman atau saudara kita, bagaimana perasaan kita? Kakak yakin bahwa perasaan kita senang. Kita bisa bermain bersama-sama dengan sukacita. Atau ketika bermain, lalu kita merapikan mainan kita. Misalnya kita memain boneka atau main Lego, sudah berantakan kita rapikan. Sesudahnya pasti kita lihat rumah kita atau kamar kita tetap rapi kembali ya. Melihat itu, hati kita pasti senang ya. Papa mama juga senang melihatnya. Juga pada saat ada PR atau dapat tugas dari sekolah, kita tidak menundanya. Begitu dapat tugas, ketika ada waktu langsung mengerjakannya. Pasti kita akan merasa senang dan tenang ya, karena sudah menyelesaikan PR dan tugas kita. Dan kita bisa mengumpulkan tepat waktu dan tentu saja akan mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi bagaimana perasaan kita? Kalau kita buang sampah sembarangan misalnya, maka ketika kita perhatikan di sekitar kita jadi kotor. Mungkin kalau kita mau jalan juga agak susah ya, kita injek kulit pisang di sini, ada plastik di situ, banyak sampah. Belum lagi ibu bisa menegur kita. Nggak enak kan? Kita jadinya sedih, malu, bahkan kesel. Atau misalnya lagi kalau mau ada tes atau mau ada ulangan, meskipun secara online sekolah, kita juga biasanya ada tes atau ulangan. Tetapi karena asik bermain, kita tunda-tunda, akhirnya kita nggak belajar. Dan pas tes atau pas ulangan, kita nggak bisa. Nilai kita jadi jelek. Lalu
gimana perasaan kita? Kita pasti akan menjadi sedih. Atau pada saat kita jahil sama teman atau adik ya, kita gangguin. Adik atau teman kita jadi marah. Lalu berantem deh. Akhirnya kita jadi kesel, sedih, belum lagi kena marah oleh mama dan papa. Adik-adik, Tuhan tidak suka kita melakukan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, kalau kita melakukannya, sesudahnya pasti kita tidak bahagia. Ada perasaan sedih, kadang kesel, ada kecewa. Bisa juga kita menyesal ya. Kenapa tadi aku lakukan itu? Kenapa tadi nggak belajar? Kenapa aku jahilin temanku? Adik-adik, kenapa kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Bahkan kita menghafal firman Tuhan. Itu sebenarnya menolong kita supaya kita selalu berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan. Dan semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Contohnya ya, pada saat kita kesal dan marah pada teman atau saudara, kita ingat firman Tuhan yang pernah kita baca atau kita hafal, yaitu supaya kita tetap mengasihi, memaafkan, juga bertutur kata dengan lembut. Akhirnya kita tidak kesal. Jadi ketika kita menghafal firman Tuhan, itu banyak gunanya. Supaya kita selalu ingat apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Juga bisa menghibur kita. Pada saat sedih atau takut misalnya. Saat takut, kita ingat firman Tuhan. Jangan takut, aku akan menyertaimu senantiasa. Juga pada saat sedih, ada firman Tuhan yang pernah kita hafal. Bersukacitalah senantiasa. Adik-adik, dari firman Tuhan di Amsal yang kita baca tadi, yaitu Amsal 3 ayat 1-4, Tuhan juga berjanji pada kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan umur panjang. Di ayat yang kedua ya, juga akan diberikan kesejahteraan. Kita juga akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Tuhan. Di ayat yang keempat ya. Kita semua pasti mau kan mendapatkan semua itu? Diberi umur panjang, hidup yang sejahtera, juga dikasihi dan dihargai oleh Tuhan sendiri. Kalau mau, kuncinya apa? Yaitu rajin membaca dan mendengar firman Tuhan. Juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan nyanyi bersama lagu Trust and Obey atau Percaya dan Taat. Kita menyanyikan bersama-sama, sesudah itu kita akan berdoa syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kembali kakak ingatkan, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya membaca firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Engkau berikan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami taat dan melakukan firman-Mu. Saat ini kami juga mengingat teman-teman yang belum mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Bantu mereka supaya mereka bisa ikut ibadah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Kami juga mendoakan gereja kami, supaya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami. Berkati Ibu Pendeta dan semua majelis juga kakak layan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada masa pandemi corona yang panjang dan belum selesai sampai saat ini, tolong pemerintah dalam mengambil setiap keputusan. Juga tim medis yang merawat mereka yang sakit. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepada Allah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Amsal 3 ayatnya yang pertama bunyinya demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Amsal 3 ayatnya yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Demikian ayat hafalan minggu ini. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya untuk memberikan persembahan. Mari adik-adik kita siapkan persembahan kita dan juga celengannya. Kemudian kita bisa angkat persembahan kita dan juga kita doakan, Tuhan berkatilah persembahan kami. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan yang telah kami berikan, biar persembahan ini dapat
Tuhan pakai untuk dapat membangun gereja kami dan juga dapat dipakai untuk kegiatan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan lain di dalam gereja kami GPIB Bukit Sentul. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan juga perlindungan yang kami rasakan hingga saat ini. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aktivitas untuk adik-adik yang ada di TK, coba pelajari dan nyanyikan lagu Trust and Obey atau Percaya dan Taat. Minta tolong mama atau kakak untuk di video. Boleh 1 bait saja, semua bait juga boleh. Dan kirim ke kakak Layan. Ditunggu ya. Untuk kelas AK, kita akan membuat kalung berisikan ayat hafalan kita yang tadi sudah dibacakan oleh Katalia. Tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan kertas warna dengan pola hati dan juga sebuah benang. Selain itu, adik-adik juga membutuhkan spidol untuk menuliskan ayat hafalan kita di kertas tersebut. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 1. Adik-adik juga bisa menambahkan beberapa gambar perbuatan baik sebagai hiasan di belakang kalung yang adik-adik buat. Nah, kalau adik-adik sudah selesai, jangan lupa untuk mengirimkan karya adik-adik ya, berupa gambar ke kakak-kakak Layan, supaya kakak-kakak bisa lihat nih hasil karya dari adik-adik. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.